Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita baru kelar uras ini, A. Jadi kalau kalian lihat, ini stok tinggal dikit banget, A. Dari sini doang nih. Dari depan dulu ya, nih. Ini dari sini, A. Dari sini sampai ke ujung sana doang, udah nggak ada lagi. Itu pun kosong. Ini udah kosong. Ini kosong. Terus ini tinggal dikit. Ini kosong. Kosono kosong. Paling ada yang di rak apa? 3 hambal yang 3 tingkat itu, ada 1.800 ekor itu yang baru naik botol. Terus sama yang 4 kolam, 4 kolam yang di sana tuh, yang di ujung dekat pintu itu ada 4 kolam, ada 2.000 ekor bahan jadi barongsai sama HM lagi naik size, jadi kita push di sana. Jadi sebulan lah kita taruh di sana. Jadi gua bikin video ini, kepikiran kemarin gue habis pulang ngirim paket, terus terbesit dalam pikiran gue kayak gini. Niat untung tapi malah buntung. Untuk kalian yang mau usaha di ikan cupang, niatnya sih untung, pengen niatnya ya, semua orang juga, gue pribadi juga jujur aja pengen ya usaha itu untung, tapi yang ada malah buntung. Nah, gue pernah ngalamin usaha ini di flashback di 2014 waktu usaha ikan hias. Gue bangkrut karena gue nggak tahu manajemen, gue nggak tahu ilmunya segala macam. Nah, gue akan bahas di video ini khusus ikan cupang, kagak ada yang lain. Jadi kalau ada manfaatnya diambil, kalau nggak ada ya mohon maaf aja lah pokoknya. Langsung kita bikin videonya nih. Nah, ini ya, gue akan bahas niat untung tapi malah buntung. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kalian memutuskan untuk usaha di ikan cupang, mau pasti bermula dari hobi juga. Sama gue waktu SD bermula dari hobi. SD gue udah jualan ikan cupang waktu kelas 5. Setiap musim cupang, gue masih SD, gue udah jualan. Jadi gue udah jualan ikan cupang ketika musim cupangnya SD, SMP, SMK. Setiap musim hujan pasti gue jualan setiap tahunnya. Tapi nggak bertahan lama karena waktu bocah mah paling banter 2 mingguan. Itu pun kalau misalnya paling lama, biasanya paling cepat ya seminggu lah. Tapi lumayan, waktu SD gue bisa nambah-nambah jajan lah kayak gitu. Nah, dari kalian yang pengen memulai usaha di ikan cupang atau baru memulai ya, baru memulai lah, belum mau jatuh, mohon maaf dulu gitu itu, baru mau memulai usaha di ikan cupang, jangan sampai niatnya untung tapi malah buntung. Nah, banyak kejadian kayak gini. Ketika kalian memutuskan usaha di ikan cupang, pastikan yang pertama itu kalian harus tentuin mau jadi breeder atau seller. Tentuin juga kondisinya, karena 2 pilihan ini menentukan kondisi kalian. Apa itu kondisinya? Pakan. Kalau kalian mau jadi breeder, pasti otomatis harus ada pakan, yaitu kutu air wajib. Kalau enggak, artemia. Nah, kalau misalnya di tempat kalian tidak memungkinkan untuk ada kutu air, mau nyari juga susah, segala macam nggak ada, yang jual nggak ada, berarti kalian fokusnya menjadi seller. Nah, tapi kalau misalnya ada kutu air di tempat kalian, misalnya nyarinya 1 jam 2 jam, nggak apa-apa, nyari aja. Gue juga sama, tadi pagi gue nyari, berangkat jam 4, balik ke sini jam 6 lewat. 2 jam gue nyari, 1,5 jam lah gue nyerok. 1,5 jam nyerok itu cuma dapat, kalau misalnya gue beli paling cuma 40.000 50.000 lah. Tapi gue pengennya nyerok. Jadi ketika gue nyerok, otomatis yang harusnya beli kutu air gue alihin ke cacing sutra. Jadi operasional pakannya itu bisa ke handle lah kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau usaha di ikan cupang, pastikan yang tadi gue bilang, tentuin dulu mau jadi seller atau breeder. Kalau misalnya tempat kalian ada kutu air, ada spotnya, kalian mendingan jadi breeder. Berawal dari kecil dulu, jangan langsung besar. Nah, kalian jangan langsung beli indukan yang kualitas, jangan. Gue saranin beli yang standar dulu. Yang standar itu yang harganya ya banter-banter. Kalau misalnya gue dulu ya, gue waktu pertama kali breeding ikan cupang, gue beli ke peternak di Pondok Gede HM, itu goceng sepasang. Gue breeding, ternyata anakannya jadi banyak, terus gue jualin, lumayan dapat untung hampir 100.000 lah dari modal goceng. Tapi itu jadi acuan gue, ternyata gue bisa ngebreed nih. Tapi waktu itu gue fokusnya jadi seller, jadi nggak langsung breeder. Gue jadi breeder itu di 2018 sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi 2015 sampai ke 2018 gue fokus menjadi seller. Nah, kalau 2018 itu gue merintis jadi breeder, nggak langsung gede, tapi ngebreed paling 1 lubuk, 2 lubuk, 3 lubuk, yang penting ada aja kayak gitu. Nah, kalau udah tentuin mau jadi breeder atau seller, tergantung kondisinya, ada pakan atau enggak ada pakan alaminya, yaitu kutu air atau enggak ada, kalian bisa pakai artemia. Tentuin juga arah tujuan kalian ngebreed. Kalau misalnya kalian fokusnya ngebreed, arah tujuannya kemana? Nah, maksud arah tujuan ini,
jenisnya sering gue bilang banget, sering gue bikin video, gue bilangin ada jenis tertentu yang susah dijual. Kalau misalnya kalian udah tentuin jenisnya yang gampang dijual, terus yang permintaannya stabil, harganya juga masih oke, terus ketika kalian beli indukan, terus kalian breeding sebulan bisa 2 kali, bahkan 2 bulan bisa 4 kali breeding, 5 kali breeding, terus kalian ketika panen, ketika panen kalian ada biaya operasional pakan, ada biaya nyari kutu air, bensin, kalian harus hitung juga, operasional juga macam. Tapi kalau misalnya itu memungkinkan, terus kalian misalnya yang sering gue bilang waktu di video sebelumnya, kalau misalnya kita beli pakan cuman 1 juta maksimal ya, kalau misalnya kalian baru memulai lah, baru 500.000 lah, kalau misalnya 500.000 masih dapat untung lebih, gue bilang. Karena satu pasang kalau top grade itu kalian bisa jual 500.000 sampai 1 jutaan. Kalau misalnya ada yang bilang yang punya nama mah enak lah, gue baru merintis gimana jual seharga segitu. Gini ya, kalau kalian mau maju gak usah punya pikiran seperti itu, karena pikiran dangkal masih kalian tanamin di otak kalian. Kalau misalnya pikiran primitif itu masih ditanamin, kalian gak akan sukses, gak akan maju. Kenapa? Karena kalian pasti akan berpikir orang mau udah sukses, orang mau gue mau susah. Nah, orang yang sukses, orang yang udah jalan, dia nggak akan langsung berak sekaligus, pasti dari awal dulu, kecuali ada privilege, ada yang ngedukung, ada yang nge-backup dana. Nah, kalau misalnya kagak ada privilege, kagak ada dukungan dana, dia pasti ngerintis dari awal. Nah, ambil sisi positifnya, dia juga bisa. Kenapa gua nggak? Sama-sama makan nasi, sama-sama hidup, ya udah jalanin. Karena gue langsung ngasih tahu kayak gini karena gue udah ngejalanin kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian udah tentuin mau jadi seller atau breeder, terus kalian tentuin juga mau jadi yang tadi pokoknya udah kalian tentuin, terus kalau mau ngebreed pakannya udah ada, berarti kalian udah bisa nilai udah ada poin plusnya, udah ada poin plus tersendiri untuk kalian memulai usaha di ikan cupang. Kalau di sekitar kalian ada pakannya. Tapi kalau misalnya beli masih ketakar lah, setakar kutu air misalnya 1 gelas aqua 20.000, masih ketakar. 1 gelas aqua kutu air itu 20.000. Tapi kalau misalnya kalian ngebreednya 5 pasang 10 pasang setiap bulan, itu masih ketakar, masih untung, masih jauh banget untungnya. Pokoknya kalau modalnya cuman 500.000 sampai 1 juta untuk biaya operasional pakan doang ya, itu masih dapat untung banyak, masih dapat untung banyak banget. Jadi masih peluang itu masih terbuka lebar. Jadi niat untung di usaha ikan cupang itu harus diutamain dari awal dulu. Maksudnya itu kalian tentuin dulu mau jadi breeder atau seller, terus kalian udah tentuin jadi breeder atau seller, kalian tentuin juga mau target pasarnya yang mana, jenisnya, karena jenis itu sangat berpengaruh ya untuk ketika panen kalian gampang ngejualnya lah, seperti itu. Jadi yang gue bilang ada jenis tertentu yang susah dijual, tapi kalau udah ditentuin, nah kalian udah punya nilai plusnya juga. Terus kualitasnya kalian perhatikan, jangan nyetak yang kuantitas, jangan nyetak yang kuantitas perbanyak, jangan, kualitas kalian pertahankan. Kalau kualitas udah kalian pertahankan, baru kalian naikin yang menjadi kuantitas. Jadi kualitas diutamakan dibarengi dengan kuantitas. Nah, 2 hal ini kalau misalnya udah berjalan, bahkan udah kontinu, nah kalian bisa jadi skala besar. Tapi perintis dari bawah dulu, jangan langsung dari gede. Kalian punya modal 1 juta, jangan pakai yang 1 juta. Kalian punya modal 10 juta, jangan dipakai 10 juta, simpan 9 juta, 1 juta dipakai. Kenapa? Kalau misalnya kalian langsung brek sekaligus modal gede, ketika nanti ada kerikil, kalian akan tumbang. Karena udah banyak banget dari sebelumnya pengalaman gue pribadi ngelihat orang-orang modal besar ketika mendapatkan kerikil, problem dalam usahanya, mereka bingung mau ngapain untuk bisa survive di usahanya, karena mereka langsung besar, jadi akarnya nggak kuat. Nah, ketika kalian mulai usaha, kalian kuatin dulu akarnya, kuatin dulu pondasinya. Kalau udah kuat, ketika kalian merintis dari atas, merintis perlahan-perlahan, ketika ada trouble di pertengahan, ada kerikil di pertengahan, pondasinya udah kuat, jadi kalian nggak akan langsung brek jatuh. Tapi kalian udah paham, oh caranya handle kayak gini, oh caranya kayak gini, caranya kayak gini. Dari mana? Dari pengalaman kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalian akan survive di usaha kalian, terutama di ikan cupang. Gue juga sama kayak gitu. Ketika waktu ikan cupang bener-bener parah-parahnya, gue bisa survive bukan karena ujuk-ujuk langsung gue kayak gini kagak, tapi dari pengalaman. Nah, pengalaman itu jadi guru yang paling berharga. Sama gue sering bilang ke kalian, kalau gue ada ilmu yang gue punya atau ada yang gue paham, pasti gue share ke kalian gratis, nggak pakai biaya segala macam. Tapi kalau misalnya kalian mau datang silakan, tapi wajib konfirmasi, nggak bisa ujuk-ujuk datang, harus
buat janji H-2 karena nggak bisa langsung dadakan. Nah terus kalau kalian udah tentuin mau jadi breeder atau seller, kalian mau fokus jadi breeder, kalian udah tentuin udah ada pakan alaminya, kalian bisa nyari atau enggak kalian beli operasionalnya paling cuma 500.000 sampai 1 juta pakan kutu airnya, kalian bisa dapat untung lebih, cuan gede udah pasti, dengan catatan indukan kualitas kalian pertahankan. Kalau udah kualitas kalian pertahankan, kalian biaringi dengan kuantitas, jadi kualitasnya ada, stoknya juga banyak, nggak bakalan putus. Nah kalau misalnya kalian udah diterapin itu, kalian bakalan survive di usaha ikan cupang. Nah terus kalau misalnya kalian mau jadi breeder, tentuin juga kalau misalnya panennya besar, kalian mau jual sendiri apa mau rekanan. Nah saran gue ya, kalau mau jadi breeder kalian harus punya rekanan seller yang ambilnya kontinu. Ketika kalian panen besar, terus kalian nggak akan pusing ngejualnya ini kayak gimana, ngeluarinnya kayak gimana, kagak. Kayak waktu gue pribadi sama rekanan gue si Hari, ketika si Hari panen besar, total panenan itu sebulan bisa 1.000 ekor 2.000 ekor gue ambil tapi gue ambil rutin. Jadi petani nggak akan pusing ketika panen karena dia udah ada yang ngampungnya kayak gitu. Nah sama gue bilangin, ngajarin ke kalian, kalau kalian mau jadi breeder skalanya menengah besar, kalian minimal harus punya satu seller yang kontinu ngambil, dengan catatan perjanjian di awal, utamakan yang amanah, karena banyak seller double ketika rekanan itu, ketika petani panen besar ikannya nggak diangkat dengan alasan segala macam lah kayak gitu. Jangan, jadi harus saling menguntungkan lah, simbiosis mutualisme. Jadi perputaran ikan di petani itu keluar. Jadi seller juga harus pandai-pandai ngatur operasional di manajemen farmnya kayak gitu Jadi harus benar-benar kalian terapin lah kalau misalnya mau jadi rekanan ya, karena banyak yang rekanan itu problemnya itu ketika breeder panen besar, sellernya kagak ngangkat. Banyak kayak gitu kasusnya, udah banyak banget yang curhat ke gua, bukan 1-2. Nah terus kalau misalnya kalian mau jadi seller nih, untuk untung di usaha ikan cupang, niatnya untung tapi malah buntung. Kalau mau jadi seller gampang. Nah kalau mau jadi seller, balikin lagi kayak tadi, kalian cari breeder yang bisa kalian ajak kerjasama kontinu atau rutin. Nah catatannya, kalau misalnya breedernya itu ngebreednya berbagai macam jenis, nah kayak gue pribadi gue ngajarin, gue ngeluarin pengalaman gue nih sama si Hari waktu belum gabung sama gue, dia ngebreed jenisnya banyak, koi segala macam di breeding. Tapi ketika gue masuk, gue bilang gue butuh jenis ini kontinu, gue ambil rutin pokoknya, tapi yang ini jangan lu breeding, fokus ke jenis yang gue ngambil. Nah lu harus bisa kayak gitu ke breeder, tapi dengan catatan lu wajib amanah. Ketika panen besar lu wajib angkat, dengan catatan lu perjanjian di awal ngomong kayak gini tuh poin, harganya berapa, diangkatnya itu ikan sortiran, ikan jadi, terus diangkatnya kayak gini harganya udah. Nah kalau udah ditentuin, baru kita sama-sama enak jalannya, biar usahanya itu bareng-bareng bisa maju kayak gitu. Jadi bukan cuman ketika panen besar lu ujuk-ujuk kagak ngambil, nah itu kasihan breedernya, udah usaha nyari pakan segala macam, tenaga, waktu, pikiran, tapi ketika panen besar lu malah kagak ngambil dengan alasan tersendiri. Nah itu nggak boleh, namanya nggak amanah, dan itu bisa mengakibatkan usaha kalian bisa mandek atau bisa bangkrut karena merugikan orang lain. Jadi seperti itu. Nah kalau mau jadi seller, tentuin arah marketingnya juga. Marketingnya itu kayak gimana? Nah, kalau marketingnya kalian udah tentuin, kalian bisa jadi survive di usaha ikan cupang. Mau kayak gimana pun kondisi, mau naik turun, kalian bisa survive. Maksudnya tentuin arah marketingnya itu kalian mau fokus di mana. Kalau gue pribadi sekarang, gue fokus kedua, Instagram sama Shopee. Jadi gue nggak main di TikTok belum. Kemarin main, tapi sekarang lagi nggak aktif lah. Belum, nggak main sih, tapi main tapi belum aktif sekarang. Jadi arah marketingnya kalian fokusin dulu, mau ke seller. Kalau Instagram, Facebook, dan TikTok, kalian bisa nge-backup 3 media sosial ini untuk pemasaran ikan cupang kalian. Terus trik marketingnya kalian harus atur. Jadi pemasarannya itu kalian harus inovatif, harus kreatif. Biar apa? Biar daya konsumen itu meningkat dari trik marketing kalian. Kalian pandai-pandai cara angle foto, angle video menarik. Terus jangan terlalu over editing juga. Kalau misalnya over editing nanti bisa jadi trouble ke buyer, ikan berbeda padahal ikan sama, karena banyak kasus seperti itu. Nah terus kalau udah jadi punya breeder rekanan, terus kalian atur marketingnya, kalian atur strategi marketingnya udah bisa, terus kalian tentuin jenisnya yang kalian jual. Kalau mau jadi seller, kalian harus punya ciri khas sendiri. Kalau gue pribadi 2015 gue udah fokus di koi sampai sekarang. Jadi ketika 2015 gue fokus koi, gue pengen ngebentuk orang itu ketika nyari koi
pasti tertuju ke gua. Nah, gua udah kepikiran dari awal gua merintis, gimana caranya ketika mereka nyari jenis koi, mereka itu tertujunya ke gua. Nah, gua bikin brand Galaxy Koi Indonesia di tahun 2018. Jadi 2015, 16, 17, 18, hampir 3 tahun gua fokus di koi. Terus pada saat 2018 gua udah bisa jalan. Nah, artinya gue langsung bikin brand. Nah, jadi ketika orang nyari koi, mereka tertuju ke gue karena dengan catatan kualitas kita pertahankan. Jadi ketika kualitas kita pertahankan, mereka pasti akan cari barang itu. Jadi kalau kualitas ada, pasti mereka nyari. Bukan kita yang nyari, tapi mereka yang nyari. Fokusnya kayak gitu aja, kualitas. Kalau udah kualitas ada, kalian pertahankan dan juga barengin dengan kuantitas, jadi stoknya nggak akan kosong. Jadi niat kalian usaha di ikan cupang, niatnya untung, nggak akan buntung. Jadi udah ada step by step dan juga udah ada pegangannya kayak gitu. Jadi gue bikin video ini ya kepikiran aja kemarin waktu pulang ngirim paket. Jadi kalau ada manfaatnya diambil, kalau nggak ada manfaat ya udah, mohon maaf. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.